Definisi perpustakaan digital, nggak ada yang berani? Ide? Apa bedanya perpustakaan digital dengan otomasi perpustakaan? Ayo, kalau gitu. Otomasi perpustakaan udah ngambil dong. Wah, mesti dipanggilin ya. Tias Ananda Putri. Tias. Tias Ananda Putri. Masih mute. Coba dibuka. Ini jangan-jangan pada pergi semua nih. Cuma nampilin nama doang ya. Selamuddin Ihsan. Ya, Pak Hadir, Pak. Ya, gimana, San? Perpustakaan digital ya, Pak. Kalau dari yang kemarin diajarkan pada Nando, perpustakaan digital organisasi yang menyediakan sumber daya informasi, Pak. Oke. Termasuk staf khusus gitu. Untuk memilih, menyusun, menawarkan akses intelektual, menginterpretasikan, menyebarkan, dan memelihara integritas. Oke. Ada satu pertanyaan yang belum kejawab di situ. Organisasinya ada berapa biji? Itu kan organisasi. Satu doang. Dua doang. Tiga doang. Jadi kalau di situ organisasi, oke. Organisasi yang menyediakan. Apakah kalau definisi organisasinya itu hanya satu organisasi, boleh dua, boleh tiga, boleh lima, atau khusus hanya satu saja? Benar, organisasinya harus menyediakan sumber digital, menyediakan staf ahli yang mampu mengelola sumber-sumber digitalnya, staf khusus ya, bukan hanya pesuruh doang. Memang ada staf khusus yang nanganin itu. Ada tujuan, ada kelompok masyarakat. Tapi ada satu kata lagi sebenarnya, itu tulisannya library atau libraries? Kamu bacanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? San? Bahasa Indonesia, Pak. Dikasih Bahasa bahasa Inggrisnya Inggrisnya nggak? digital libraries, Pak. Oke, libraries ya. Ya, Pak, libraries. Ada ES di sana. Berarti ada lebih dari satu perpustakaan. Jadi kata pentingnya adalah libraries. Lebih dari satu perpustakaan. Kalau lebih dari satu perpustakaan, mungkin nggak tanpa kerjasama? Mungkin nggak tanpa berjaringan? Oleh karena itu, kenapa kok kita mesti belajar perpustakaan digital di mata kuliah sistem jaringan informasi? Ya, karena dari definisinya saja, perpustakaan digital itu harusnya bukan hanya satu perpustakaan, punya koleksi PDF, lalu kemudian dia mengklaim bahwa dirinya, oke, ini adalah sebuah perpustakaan digital. Enggak, kalau definisi keilmuannya, meskipun ini ada yang mendebatkan ya, perpustakaan digital banyak definisinya. Nanti kita bisa lihat. Yang saya rujuk ini, yang mungkin diterangkan juga oleh di mata kuliah MPD, perpustakaan digital itu ya kerjasama. Kenapa kerjasama? Karena tidak mungkin satu perpustakaan mampu menyediakan semua koleksi digital untuk pemustakanya. Oleh karena itu dengan apa? Dengan bekerja sama membangun perpustakaan digital, kesempatan untuk bisa memenuhi kebutuhan pemustaka akan makin besar.
Di situ poin pentingnya. Jadi kerjasama perpustakaan digital. Nah, di Indonesia sendiri perpustakaan digital itu hidup mati. Pernah berdiri lalu mati, lalu pernah ada yang bangun tapi kemudian sukses, tapi kemudian sekarang sudah tidak terdengar lagi. Nah, kita yang ambil contoh sekarang ini adalah Indonesia Digital Library Network. Kenapa kita ambil contoh kasusnya yang akan kita bahas hari ini adalah Indonesia Digital Library Network? Karena pada prinsipnya di sini si IDLN ini atau Indonesia Digital Library Network ini mungkin bisa dibilang jaringan perpustakaan digital level nasional pertama kali ya yang skopnya seluruh Indonesia. Ada yang lain, digital library yang lain. Punyanya Petra, kalau nggak salah, Universitas Petra. Virtual, mereka nyebutnya virtual library, FL. Tapi levelnya ya hanya jaringannya mereka. Oke, perpustakaan yang tergabung dalam jaringannya Universitas Petra. Nah, kalau Indonesia Digital Library, ini adalah satu-satunya mungkin ya, kalau bisa saya bilang. Satu-satunya perpustakaan digital yang skopnya nasional dan diakui di dunia internasional, gitu. Yang di Petra di luar mungkin nggak terlalu terkenal, tapi dibandingkan dengan IDLN ini, Indonesian Digital Library Network ini, maka ini keren banget si IDLN. Ini udah lama ya PowerPoint ya. Tapi PowerPoint yang sudah lama ini bukan berarti ilmunya kuno, karena ini kita bicara apa itu IDLN, dan saya pikir ini masih relevan. Kalau kita bicara IDLN, Indonesian Digital Library Network, maka biasanya tidak akan terlepas dari Ismail Fahmi. Ada yang belum kenal Ismail Fahmi? Ismail Fahmi. Hana kenal nggak Ismail Fahmi? Hana Salsabila? Ya, kenal Pak. Kenal ya? Siapa tuh? Pendiri OneSearch. Bukan pendiri, pembuat. Pembuat. Dia yang membuat OneSearch. Nah, sebelum OneSearch, dia bikin ini, IDLN, Indonesia Digital Library Network. Oke, itu perlu kalian ketahui. Lalu misinya, kenapa Ismail Fahmi? Mungkin waktu itu bukan hanya Ismail Fahmi ya. Kalau di sini dilihat KMRG, Knowledge Management Research Group ITB. Nah, yang dimotori oleh Ismail Fahmi. Oke. Tapi ya sebagai institusi dia mewakili KMRG. Punyanya ITB. Knowledge Management Research Group. Mau ngapain sih mereka bikin IDLN? Jadi prinsipnya adalah sebenarnya sederhana. Mereka ingin membuka akses terhadap pengetahuan yang ada di Indonesia. Pengetahuan yang ada di Indonesia di mana kira-kira tempatnya? Ya yang paling banyak tentu di perguruan tinggi kan ya. Makanya mereka ingin mencoba menjembatani gitu akademik, lembaga-lembaga akademik yang ada di seluruh Indonesia untuk saling berbagi. Wah, kalau berbagi koleksinya dalam bentuk buku nggak mungkin. Berbagi koleksinya dalam bentuk kartu katalog aja, ya itu mungkin tidak membuka akses. Dia hanya
apa ya, berbagi data bibliografi. Tapi ilmunya sendiri kan belum tentu bisa. Oleh karena itu dia bicara tentang digital library. Jadi ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuannya apa? Ilmu pengetahuan yang terekam dengan sendirinya dalam bentuk apa? Laporan, tulisan, buku-buku ya, dalam bentuk digital yang bisa langsung diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Mau itu dia ada di Papua, mau ngaksesnya dari koleksi yang ada di Aceh juga bisa. Kira-kira gitu. Kita ingin membuka akses terhadap pengetahuan. Pengetahuan adanya ya di perguruan tinggi paling banyak. Lembaga-lembaga penelitian oke, mungkin. Tapi apakah mereka punya perpustakaan yang besar? Kalau perguruan tinggi rata-rata pasti punya perpustakaan. Nah, bagaimana sekarang perpustakaan-perpustakaan ini bisa berbagi akses, dalam hari ini adalah akses digitalnya, karena kalau mau ngirimin buku, ngirimin fotokopi, laporan ya ribet juga, makanya kirimannya dalam bentuk digital, dan dibangunlah Indonesia Digital Library Network. Digital Library, ya, karena ini semua koleksi digital yang ada di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Itu targetnya, itu misinya. Ya. Kalau misinya membangun seperti itu, nah ini didukung oleh visi lagi. Di atasnya misi ada visi ya, mimpi. Mimpinya apa sih? Mimpinya sebenarnya kita sudah punya kan jaringan. Jaringan apa? Ini tahun 2000-an. Oke. Jadi sebelum tahun 2000, kemarin kita sudah belajar ada 4 network yang ada di Indonesia. Network sosial, ya, network apalagi pertanian, network apalagi teknik ya, ilmiah, teknik ilmiah, scientific itu di PDII, jangan lupa ada di kesehatan 4 ya. Ada di Museum Nasional itu yang sosial, lalu kemudian yang pertanian ada di pustaka. Nah, ini 4 network ini bisa nggak digabungin juga sama-sama membangun perpustakaan digital itu? Makanya mimpinya adalah network of networks. Jaringan dari jaringan-jaringan yang ada. Oke. Di sini network, dalam hal ini network yang terakhir, konsepnya adalah network of knowledge. Jadi jaringan dari jaringan pengetahuan. Kan jaringan-jaringan yang dibangun itu yang workshop pembentukan jaringan di Indonesia, tujuannya apa? Mengumpulkan semua informasi sehingga koordinatornya bisa langsung ya kan. Ini dia. Ada banyak, kita sudah punya banyak jaringan. Yang 4 ada pertanian, kesehatan, ya kan, macam-macam lagi. Tapi juga selama perkembangan, kalau kita baca tulisannya Profesor Sulistyo Basuki, di situ ada lingkungan, ada tentang pendidikan anak, ada KB, ya kan, ada museum, macam-macam, human rights. Lah yang upload kan? Nah, di digital library tadi, IDLN, itu jadi central hub. Rencananya begitu, mimpinya begitu. Ini kan udah digital semua nih nanti. Kalau ini sudah ada koleksi digitalnya, ini tinggal dihubungkan di sini, maka masing-masing jaringan bisa terhubung. ETD, Electronic Thesis and Dissertation. Ini di perguruan tinggi tadi tuh, dari ujung Aceh sampai Papua sana kan pasti ada semua nih ETD, Electronic Thesis and Dissertation, skripsi, disertasi, pasti dikumpulin. Dalam bentuk digital pasti ada. Bagaimana kalau itu semua bisa diakses lewat satu sentral, lewat satu pusat. Itulah IDLN. Ya. Jadi kalau dibilang latar belakang kenapa IDLN dibangun, ya publikasi kita sebenarnya udah banyak. Tapi publikasi kita, bangsa ini, itu nggak banyak yang bisa diakses di level internasional. Di tahun itu ya. Di tahun IDLN berdiri. Sekarang sudah lebih baik, sudah ada banyak OJS, Online Journal System, publikasi-publikasi ataupun jurnal-jurnal online.
Tapi zaman dulu waktu IDLN dibangun ya publikasi kita masih terbatas. Lalu kemudian ada gap, ada jurang pemisah informasi antar pulau di Indonesia. Yang di Jawa akses internetnya bagus gitu ya, tahun 2000-an, tahun 99-2000 itu kan hanya Pulau Jawa doang mungkin yang pertama kali punya jaringan internet. Papua gimana? Yang lain gimana? Ada masalah gap informasi. Nah, juga di Jawa sudah mulai keren, tapi bagaimana supaya informasi-informasi yang sudah ada tadi, ya, sudah ada banyak jaringan tadi, itu bisa lebih termanfaatkan, terutama yang online. Makanya dibangunlah IDLN. Dan di awal-awal IDLN dibangun, digital library itu masih, ya pokoknya saya punya koleksi digital selesai. Kalau saya sebagai peneliti, saya punya ngumpulin buku-buku digital, artikel-artikel digital saya, ya udah itu jadi koleksi digital pribadi saya. Nah, yang mengintegrasikan siapa? Belum ada. Kalau lihat dari definisinya perpustakaan digital, harusnya itu kan kumpulan dari banyak koleksi digital kan, yang dikelola dan seterusnya ya. Nah, kita belum punya digital library yang terintegrasi di tahun ini. Tapi tahun sekarang pun mungkin nggak terlalu banyak. Jadi agak menyakitkan ini kondisi perpustakaan digital di Indonesia. Lalu perpustakaan sebagai information center kurang mendapat perhatian. Kenapa? Karena kalau kita mau cari informasi dari universitas kita di Jawa mau ke Aceh gitu, ya kita nggak kontak perpustakaan di kita gitu, tapi langsung kontak ke Universitas Acehnya, minta langsung sana, ya kan? Jadi perpustakaan lokal gitu kurang. Tahun 99, 98, 99, 2000 itu kita lagi masuk masa krisis ekonomi, jangan lupa. IMF masuk, kita punya utang triliunan, lalu kemudian juga Presiden Soeharto lengser, ya kan, gara-gara krisis ekonomi. Dan kemudian kondisi internet di Indonesia juga parah. Ini adalah beberapa latar belakang IDLN dibangun, kondisi saat itu ya. Tujuannya, tadi misi tadi ingin unlock tadi, ingin membuka ya, tidak lain adalah ini. Mendukung pemanfaatan pengetahuan bangsa Indonesia, oke. Lalu kemudian membangun sosialisasi, promosi, dan support terhadap komunitas. Komunitas apa? Komunitas tadi, komunitas pengetahuan yang ada di seluruh Indonesia tadi. Caranya, let's build network, bangun jaringan, ya kan? Lalu kita bangun komunitas untuk berbagi pengetahuan. Nah, sebelum sampai ke sini, kita butuh tools, kita butuh peralatan. Peralatan yang bisa membangun jaringan perpustakaan digital. Karena itu kemudian sebelum IDLN di launching, mereka juga sekaligus mengembangkan software. Software apa? Open source. Namanya GDL. Ganesha Digital Library. Ganesha itu lambangnya ITB ya. Di mana dia berbasis regional teknologi. Jadi ini akan sangat regional itu berarti lokal. Jadi bukan ya kalau di mana Jawa pada saat itu teknologinya sudah lebih maju dari pada tempat lain ya silahkan, nggak apa-apa, kembangkan saja Ganesha Digital Library yang maju di Jawa. Tapi Ganesha Digital Library juga bisa berbasis teknologi lokal, internet yang ada, jaringan-jaringan yang ada di daerah-daerah. Tidak harus canggih-canggih. Nah, itu adalah GDL tujuannya. Jadi basisnya adalah kondisi teknologi TIK yang ada di wilayah tersebut. Jadi dengan mereka ngembangin software, ada tools yang bisa dipakai bareng-bareng gitu ya. Lalu kemudian dengan tools itu mereka membentuk jaringan, tidak hanya membentuk jaringan, mereka juga membentuk komunitas untuk saling berbagi pengetahuan. Manusia tidak mungkin berdiri sendiri, ya kan? Lalu kemudian melakukan juga sosialisasi, promosi terhadap IDLN itu tadi supaya semua orang tahu, nih jaringan IDLN sudah ada nih.
komunitasnya sudah ada, ayo dimanfaatin. Dan itu semua nanti di akhirnya diharapkan tujuannya adalah sekali lagi kita buka akses pengetahuan yang ada di Indonesia, lalu kemudian tentu bukan hanya aksesnya, diharapkan pemanfaatan pengetahuannya jadi lebih baik lagi. Oke, jadi pelaksanaannya, tahapan pelaksanaan kegiatan GDLN kalau mau dilihat tahun 99 GDL versi 3 itu di launching prototipe-nya. Ini basis GDL 3.0 ini adalah basis untuk membangun jaringan yang utuhnya, jaringan yang aslinya. Sebelumnya sudah ada GDL 1.2, tapi yang kemudian dimanfaatkan untuk berjejaring adalah GDL 3. Oke. Nah, akhir 99, Agustus 2000, Digital Library, basisnya GDL 3 ini, dan juga dibangun forum IDLN, Indonesia Digital Library Network. Nah, ITB sendiri sekaligus nge-launching Digital Library-nya ITB, basisnya GDL 3.0. Tahun 2001 dikembangin lagi jadi 3.1. Nah, tahun 2001 Juni, ini network IDLN-nya baru physically ada. Yang ada di sini, ini baru berbentuk forum. Forum itu kan diskusi ya, komunikasi dan segala macam, ide, sharing. Baru membangun digital library-nya, physically-nya, launching-nya baru di sini. Jadi di sini dikembangin, nah ini baru di launching, jadi bisa diakses. 2001, 2002 itu tahun ketiga, pertemuan tahun ketiga, bagaimana sub-sub network kesehatan pertanian itu mulai gabung ke hub yang tadi, hub yang ini nih. Nih. Jadi itu di tahun 2003 kita baru gabung-gabungin pertanian dan kawan-kawan. Dan sekarang ini adalah 2002 sampai 2000, mungkin 2005 ya. Prototipe-nya sudah jalan, lalu kemudian bahkan di 2002 ini jaringan IDLN tadi, Indonesian Digital Library Network, itu sudah gabung ke Open Archive Initiative Internasional. Jadi kita sudah bisa gabung ke dunia internasional, mewakili seluruh koleksi digital yang ada di Indonesia saat itu yang berbasis GDL, Ganesha Digital Library. Lalu kemudian kalau dibilang IDLN tadi di awal juga saya bilang kenapa saya ambil, ya ini karena IDLN itu bisa dibilang berhasil. Sampai dengan tahun 2005, 2006 juga mungkin masih jalan ya. 2010 mulai hilang. Software teknologi GDLN-nya itu sudah di-download lebih dari 1.500 kali download. Tahun 2002, software sudah lebih diakses 1.500 kali. Wih, keren banget. Standar, mereka sudah menggunakan standar metadata, ya. Standar metadatanya Dublin Core, lalu OAI. Mereka pakai protokol OAI untuk saling bertukar informasi. Nanti kita belajar tentang interoperabilitas, ya. OAI salah satunya. Kalau bicara network, maka GDL Network sudah terbangun, basisnya Ganesha Digital Library Network. Lalu kemudian tadi ada pertanian. Pertanian kan tidak semuanya pakai GDL. Lalu kemudian ada kesehatan. Kesehatan juga tidak semuanya pakai Ganesha Digital Library Network. Nah, mereka membangun ini nih, sub-network yang kemudian membentuk Indonesia Digital Library Network. Komunitasnya, ya semua gabung ke Indonesia Digital Library Network. Kalau bicara tentang partner, ya 30 aktif, 80 terdaftar, kontennya, kalian lihat ya, nanti ini 5.000 buku digital di tahun 2000 itu udah keren.
Sekarang 2020 saya dengan cepat bisa mengumpulkan ribuan metadata. Tapi ya tahun 2000 ini udah keren banget nih, sebuah perpustakaan ya, digital, 5.000 koleksi, semuanya fully digital, bisa diakses gitu, dalam bentuk file. Penggunanya terdaftar ada 4.500. Lalu mereka bikin meeting tahunannya udah 3 kali sampai dengan tahun 2002. Dan mereka juga dapat penghargaan nasional, bahkan internasional pun mengakui dengan memberikan award ya terhadap keberhasilan Indonesia membangun jaringan perpustakaan digital. Jadi diakuin, IDLN itu diakuin, bukan hanya klaim sepihak gitu ya. Karena kita dapat IDLN dapat award, dapat penghargaan dari luar negeri. Ini JK ini berarti di Jakarta, JB Jawa Barat, ya kan? JIPT ini Jaringan Informasi Islam. Enggak ada yang, iya benar. JIPT ini Islam. SN itu Sulawesi, KB itu Kalimantan Barat, KS ini ini kode-kode universitas ya. Ini kode unik loh. Satu perpustakaan itu satu kode. Jadi perpustakaan Unsiah itu Aceh, perguruan tinggi Unsiah itu adalah kode untuk perpustakaan Universitas Syah Kuala di Aceh. Sumatera PT IAIN ya. Berarti ini perguruan tinggi IAIN Sumatera Barat, SU Sumatera Utara. Riau, RIP, Sumatera Selatan, Lampung, Jogja, ya, Irian Jaya, oke, ini Jawa Timur, sorry. Yang di luar negeri ada NGO di Pakistan, ada mahasiswa di Amerika, juga IDRC di Singapura. Ini node yang gabung ke Indonesia Digital Library Network. Jadi kira-kira gambarnya kayak gini nih. Ini GDL Hub di ITB gitu ya. Lalu kemudian ini Depkes, ada Unsia, RSHS di Bandung nih. Semua gabung ke datanya yang digitalnya masuk ke sini. Lalu kemudian dari sini disebarkan lagi ke masing-masing. Warnet. Dulu ada program namanya IPTechNet. Warnet IPTechNet. Jadi warnet, warung internet yang tujuannya memang untuk pengembangan iptek. Di mana di sana disiain semua koleksi dan segala macam dalam bentuk digital. Termasuk itu nyambung ke GDL Hub. Jadi kalau orang petani di desa gitu kan ya, nggak perlu bingung pergi ke warnet IPTechNet-nya punyanya Departemen Kominfo waktu itu, lalu kemudian BPPT kerjasama dengan BPPT, lalu dari sana mereka bisa mengakses GDL. Nah di GDL mereka mau cari informasi pertanian langsung diarahkan ke universitas yang tergabung dalam jaringan kerjasama informasi pertaniannya Indonesia tadi yang ada di pustaka. Kalau yang personal, pribadi, bisa juga para peneliti, researcher, bisa langsung akses ke sana. Nah ini adalah polanya. Jadi jaringan-jaringan bisa berupa institusi, ya kan? Bisa berupa publik langsung ke warnet, atau yang personal. Nih bisa dilihat November 2001 ini datanya, partnernya yang terdata sekian, belum semuanya. Tapi yang menarik adalah koneksinya. Siapa yang sekarang pakai IndiHome di rumah? Pakai IndiHome nggak di rumah? Saya, Pak. Kalau pakai IndiHome, itu artinya kamu dedicated.
Kamu nggak perlu lagi nyalain macam-macam, tinggal nyalain komputer gitu selama listrik nyala ya, selama jaringan IndiHome-nya jalan gitu. Kamu tinggal nyalain komputer, komputer udah terkoneksi ke hub, ke access point, maka kalian sudah bisa mengakses internet. Nah, zaman dulu sebelum ada dedicated itu dial up. Jadi kita mesti putar nomor telepon Telkom dulu gitu ya, karena Telkom baru Telkom yang menyediakan jaringan internet. Nanti dari Telkom disambungin baru ke universitas ataupun kemana. Jadi kalau saya nih dari rumah misalnya dari Bogor, saya mesti kontak Telkom di Bogor. Telkom di Bogor nyambung, kasih akses ke internet ke saya, baru saya bisa connect ke jaringan internet dimanapun. Nah, itu dial up. Jadi tiap kali mau nyambung ke internet kita mesti putar nomor. Kalau koneksinya putus ya redial, itu dial up. Bisa dibayangin zaman 2001 dial up masih banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 masih hampir sama ya. Even lihat IAIN Padang waktu itu masih dial up internetnya. Universitas loh ini, universitas masih dial up. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2001 masih dial up. Bisa dibayangin kan? Jadi TIK kita masih ya, tapi kita bisa bangun kerjasama dengan memanfaatkan GDL tadi. Ini jumlah rekornya yang digitalnya yang bisa diakses ya. Nggak banyak kalau dilihat. Paling banyak punyanya El Nusa. Ini swasta ya. ITB 957. Nah, kalau dilihat dari members-nya, anggota jaringannya, siapa saja orang-orangnya gitu ya, universitas gimana. Nah, ini adalah yang mengakses si GDL. Jadi mahasiswa banyak, NGO, S3 juga ada. Gitu. Presentasinya bisa kalian lihat. Dan kalau koleksi buku, kalau koleksi digitalnya, itu kebanyakan bicara tentang buku. Metadata buku, metadata research, ininya, nah ini dia. Jumlahnya 3.344. Kecil ya? Nggak banyak? Iya, nggak banyak. Tapi zaman dulu ini keren banget. 20 tahun yang lalu, 21 tahun yang lalu, ini udah keren nih. Kita punya koleksi digital segini banyak, bisa diakses online 24 jam. Sekarang mungkin kamu mikirnya, kecil banget. Iya. Dibandingkan sekarang, ya ini memang tidak ada apa-apanya. Tapi ini diakui. Nah, bagaimana cara IDLN gabung dengan jaringan-jaringan tadi? Jadi kita pakai protokol OAI. Kan kita punya IDLN ya, hub servernya yang ada di ITB tadi. Lalu kalau kita mau ngobrol dengan servernya Pustaka, yang koordinator jaringan koordinator dari jaringan informasi pertanian Indonesia, ya kan? Ngobrolnya pakai apa? Pakai protokol OAI, itu pertukaran data. Nah, nanti si Pustaka sendiri itu membuka akses ke tadi kelompok tani di desa X gitu ya. Dikasih jaringan lewat warnetnya kan, lewat apapun itu, lewat koperasinya, nyambungnya ke hub-nya Pustaka. Nah, nanti dengan nyambung ke sini dia bisa mengakses Indonesia Digital Library Network, hub. Hub-nya itu sendiri ngobrol dengan sub-sub network yang lain, basisnya juga OAI. Ini mungkin dedicated. Yang internet cafe, yang dial up, sama aja. Connect-nya cukup ke sini, nanti dari sini nyambung semua. Tidak semua harus langsung akses ke hub.
Jadi beban hub-nya pun dikurangi. Karena nanti yang ngelayanin toh jaringan pertanian sudah punya server sendiri kan, sudah punya hub sendiri. Kalau semuanya lari ke sini ya, ini buat apa? Jadi kita bagi-bagi peran. Begitu juga ETD, Electronic Dissertation yang ada di kampus-kampus, health, kesehatan, human rights, teknologi. Ini adalah rencananya. Modelnya seperti ini. Nah, bicara tadi dengan pelaksanaannya, mereka kan bagaimana mensukseskan IDLN, mereka bicara sosialisasi. Apa yang mereka lakukan dengan sosialisasi? Mereka bikin website, mereka punya mailing list, mereka punya brosur, bahkan mereka membagikan CD-ROM. Untuk daerah-daerah yang internetnya belum bisa gabung dengan IDLN karena saking jeleknya, gitu, saking lambatnya, maka koleksi digital di hub ITB tadi dikumpulkan lalu di-write dalam bentuk CD-ROM dan ini dibagikan ke daerah-daerah, ke warnet pintar, ITechNet, ya. Sehingga CD-ROM ini bisa diakses meskipun mereka dari warnet. Ya. Pameran, seminar, mereka ikut di mana-mana. Mereka juga menerbitkan tulisan di majalah-majalah, tidak hanya majalah yang ilmiah ya. Info Linux dulu ada, info komputer juga ada. Ini kan majalah umum. Wawancara, berita di koran, dan di skala internasional mereka ikut ke Australia, lalu Malaysia, Washington DC, Singapura. ICADL ini sampai sekarang masih jalan, International Conference on Archive and Documentation. Ini ICADL sampai sekarang masih ada. Tahun 2002 IDLN sudah dikenalkan di sana. Bahkan sudah sampai ke Austria waktu itu. Oke, kerjasamanya Penang Library Network dengan Malaysia, IDRC, Development Research Center di Kanada, punyanya Kanada, tapi dia punya cabang di Singapura, kita nempelnya yang ke Singapura, IDRC-nya. Ada PAN, Collaboratory, ASEAN Foundation, ya, dan seterusnya silakan bisa kalian baca. Bahkan IAIN di seluruh Indonesia ada 11 yang waktu itu sampai dengan tahun 2002 itu sudah dipasangin digital library network. Simon Fraser, Kanada, YLBHI juga gabung sana. Jadi kesimpulannya apa? Kenapa IDLN ini kita perlu pelajari, kita perlu catat. Silakan kalian cari lagi sumber informasi detailnya ya. Kalau kita simpulkan, maka IDLN ini adalah bottom up. Bukan punyanya pemerintah ya. Bukan, kalau yang kemarin PDI LIPI kan rata-rata pemerintah turun ke bawah. Maka ini bottom up. Dan 100% oleh bangsa Indonesia. Saya cerita waktu itu sebelum pertemuan yang di LIPI ada pertemuan konsal ya, penyusunan konsal. Itu kan kerjasama Southeast Asia, Asia Tenggara. Nah ini kalau yang IDLN ini ya 100% punyanya kita. Dan prototipe yang diusulkan oleh IDLN dengan menggunakan GDL dan kemudian protokol OAI gitu ya, itu menjadi prototipe yang sebenarnya bisa dikembangkan di negara-negara berkembang, terutama saat itu yang masih dial up. Karena ternyata dengan teknologi dial up pun kita sudah bisa bangun perpustakaan digital. Meskipun tentu ada kekurangannya. Tapi prototipe ini terbukti bisa berjalan. Oke. Dan bahkan model jejaring informasi ini sebenarnya juga menarik. Hanya saja nggak tahu kenapa tadinya model ini diharapkan bisa jadi rujukan untuk masa depan jaringan di Indonesia.
Tapi kalau kita lihat kembali lagi sistem jaringan di Indonesia, ya dari yang 4 tadi coba yang masih hidup ada berapa? Kan kita udah bisa ngitung ya. Sifatnya open source, ada jaringan, komunitas, artinya semua orang bisa mengakses, semua orang bisa memperbarui, memperbaiki, memodifikasi. Publikasi di level internasional sangat membantu, itu catatan penting juga. Dan kolaborasi. Jadi kalau kita mau berjejaring, nggak mungkin hanya pustakawan doang. Alangkah baiknya kalau kolaborasi kita antara pustakawan, orang yang ahli TI, juga pengambilan keputusan, dan lembaga donor. Aptik berhasil kan ya? Ada pustakawannya melalui jaringan perpustakaan Aptik, lalu mereka ngobrol. Mereka ngobrol dengan rektor, dengan yayasan, gitu ya, pengambil kebijakan, sehingga anggaran untuk kolaborasi berjejaring tadi bisa turun, bisa dinegosiasikan, bahkan Aptik membangun melobi yayasan, melobi beberapa yayasan dengan beberapa pimpinan perguruan tinggi agar mereka membiayai jaringan perpustakaan Aptik untuk perpustakaan mereka sendiri. Dan di sini di IDLN kelihatan ya, lembaga donor itu sangat menentukan. Ikut membantu, bukan sangat menentukan. Ikut membantu kita mengembangkan jaringan. Karena kegiatan tadi, tiap tahunan dan segala macam, dapat support dari lembaga donor. Oke. Dan di tahun 2020 kemarin, ada update yang mesti bisa jadi catatan kalian. GDL yang terbaru versi 4.2. Oke. Tapi kemudian, ini yang sedihnya, di 2020, situs KMRG, Knowledge Management Research Group ITB ICAD, yang tadinya ini adalah situs GDL Hub tadi, sudah tidak bisa diakses lagi, tahun 2020. Yang masih bisa diakses hanya ini, cerita tentang Ganesha Digital Library, blog. Lalu kemudian, kalaupun kita mau mengunduh Ganesha Digital Library, ngunduhnya sekarang ada di GitHub. Ini linknya. IDLN-nya sendiri, praktis IDLN-nya sudah tidak berjalan. Ini update tahun 2020. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Jadi di situ IDLN yang menarik ya, dari bottom up, bukan top down. Kalau kemarin yang ada di LIPI itu kan rata-rata top down, ya kan? LIPI ngadain, lalu pemerintah membangun tadi 4 jaringan. Tidak harus mirip dengan Aptik, tidak harus dibiayai negara, IDLN ternyata bisa jalan. Oke. Tapi untuk bisa jalan itu, ya ada banyak tadi catatannya. Ada dengan donor, ada dengan pengambil kebijakan, bicaranya nggak cuma sendirian pustakawan. Nah, kalau jejaring, kalian membangun jejaring, tolong diingat itu. Jangan hanya jaringannya sama-sama pustakawan doang. Kalian tentu harus bisa melakukan kolaborasi dengan banyak pihak. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita coba lihat ya. Di materi yang saya tempatkan di mana? Layar, itu ada beberapa catatan. Ini situsnya, video tentang IDLN, kalau mau dilihat. Lalu kemudian untuk yang terkait dengan IDLN, ini harus kalian baca.
makalah konferensi internasional ya, terkait dengan IDLN. Bukan hanya IDLN yang dibahas di sini, tapi ini skopnya lebih luas lagi, Digital Library Network in Indonesia tahun 2011, lebih baru lagi. Jadi kalian bisa ngelihat dari tahun 2002 tadi, IDLN sukses dan seterusnya. Kalian baca di sini, kan di sini menarik ya. Apa menariknya? Kalau menurut tulisan ini, IDLN itu bukan sesuatu yang baru. Karena sebelumnya, di tahun sebelumnya sudah ada yang lain untuk membangun digital library. Yang tadi saya bilang dari Petra. Tapi namanya virtual library, bukan digital library. Oke. Sini juga cerita bagaimana apa itu hubungan portal Dikti, Jogjalib ya. Nanti kita coba bicara jogjalib.net. Apa sih jogjalib.net? Jadi tolong dibaca, jangan malas baca. Ini bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Jadi harusnya kalian tidak kesulitan untuk memahami maksud dan tulisan ini. Oke. Kemudian ada lagi satu. Jadi kalau kalian mau bicara tentang digital library, ini contoh kasus untuk yang di Afrika, sama-sama negara berkembang. Apa yang terjadi di sana, ini bahasa Inggris. Tapi ini juga menarik melihat kasus yang terjadi di tempat lain. Bagaimana mereka struggle, mereka berjuang untuk membangun perpustakaan digital. Ya. Bahkan ini keren banget nih sebenarnya tulisan ini. Kalau kalian ikutin kuliah MPD, maka ini harusnya jadi bacaan wajib nih. How to build a digital library. Dikasih penjelasan apa itu perpustakaan dan perpustakaan digital, bagaimana perpustakaan digital di negara berkembang, ya. Bagaimana mendesain perpustakaan digital, apa saja peran dari perpustakaan digital. Nah, ini ada semua di sini. Ini misalnya kalau kita lihat ya, ada banyak cerita. Kalau tadi kita bicara tentang Indonesia, menghubungkan daerah-daerahnya, gitu ya, apa perguruan tinggi di seluruh Indonesia, maka ini case-nya ada banyak. Bicara tentang teknologi informasi, ya kan? Contohnya sebentar, kalau nggak salah ada contohnya. Mereka bicara tentang Greenstone, ya. Aplikasi namanya Greenstone, bukan digital library. Oh, ini sini kalau nggak salah ya. Nah, ini contoh-contohnya. Kasus satu, bagaimana di desa Kakunya di Uganda. Lalu ini komunitas lokal. Oke. Ini di Meksiko. Bagaimana traditional culture dilestarikan lewat perpustakaan digital. Musik-musiknya juga. Ya. Jadi bisa kalian baca. Ini simple, sederhana, gambaran umum aja. Tapi ini bisa melengkapi, semoga bisa melengkapi pemahaman kalian terkait dengan perpustakaan digital. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tentang materi kita hari ini? Teori?
nggak banyak ya mahasiswanya, cuma ada 30-an. Kalau di KRS saya ada 50 lebih. Pada kemana ya? Kalau kayak gini caranya, ntar saya bikinin absen. Jaringan ada 50 orang yang daftar di Pak, KRS. maaf, teman saya satu lagi di Wisma Atlet, Pak. Dia izin. Oke. Kirim Iya. ke saya aja biar bisa saya catat. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada 50 orang nih. Tapi yang nongol cuman berapa? 30. 37. 13 orang kemana nih hilang? Kalau sehat sih ya kebangetan. Tapi kalau ada kendala ya nggak ada yang bisa tahu ya masalah sehat atau tidak. 13 dari 50 itu kan berarti hampir berapa? Seperempatnya ya. Oke, next time berarti saya akan bikin absensi. Dan di tengah-tengah juga harus ada absensinya. Kalau enggak, ntar pada tidur. Kalian kan sudah semester berapa ini, mestinya gini-ginian nggak perlu lah. Tapi ternyata belum bisa dipercaya semuanya. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Kalau enggak, kita praktek nih.